Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan pada saat ini kami akan menjelaskan perhitungan mengenai tebal perkerasan jalan menggunakan dua metode, yaitu metode ASTO 1993 dan metode Bina Marga Manual Desain Perkerasan 2024 untuk menghitung tebal perkerasan lentur dan tebal perkerasan kaku. Saat ini kami telah memiliki data lapangan dengan golongan kendaraan 5B, 6B, 7A2, dan 7C1. Dan didapatkan LHR dua arahnya sebagai berikut. Dan ini adalah data rata-rata LHR dua arah yang telah dihitung dengan cara LHR dua arah dibahagi 2 dan dikali dengan 12 jam. Kemudian data-data ini yang telah diketahui akan digunakan untuk menentukan tebal perkerasan melalui metode ASTO 1993 dan Bina Marga Manual Desain Perkerasan 2024 untuk perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Jadi yang pertama kita akan menghitung menggunakan metode Bina Marga Manual Desain Perkerasan 2024 dengan data-data sebagai berikut: golongan kendaraan 5B, 6B, 7A2, dan 7C1 dengan data LHR lalu lintas harian rata-rata 2024 sebagai berikut dan data LHR 2025 sebagai berikut. Dihitung dengan menggunakan rumus LHR 2024 dikali dengan 1 ditambah 4,75 dibahagi 100 dan dipangkatkan 1. Untuk 4,75 ini adalah faktor laju pertumbuhan lalu lintas yang ada di rata-rata Indonesia. Kemudian ada LHR 2028 dihitung menggunakan rumus LHR 2024 dikali dengan 1 ditambah 4,75 dibahagi 100 dan dipangkatkan 4. Didapatkan data-data sebagai berikut. Dan kemudian untuk kolom 5 dan 6 yaitu VDF faktual dan VDF normal, ini dilihat dari tabel lampiran H8 untuk tabel VDF yang ada di Pulau Sulawesi, karena kami mendapatkan data lapangan di Jalan AA Maramis Kairagi 2, Sulawesi Utara. Jadi kami menggunakan data VDF yang ada di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Utara. Kami hanya menggunakan VDF 5 saja. Kemudian untuk tabel 7 dan 8 adalah faktor beban, faktor distribusi lajur, dan faktor distribusi arah. Ini dilihat dari tabel yang ada di bab 4.5. Untuk faktor distribusi arah biasanya digunakan 0,50 untuk jalan dua arah, karena lokasi kami memiliki jalan dengan dua arah. Jadi kami menggunakan 0,50 untuk faktor distribusi arah. Kemudian untuk faktor distribusi lajur, karena kami mempunyai jumlah lajur 4, maka untuk faktor distribusi lajur kami gunakan 50%. Kemudian di tabel 9 dan 10 yaitu adalah tabel
R faktor pertumbuhan lalu lintas, dengan I faktor laju pertumbuhan lalu lintas adalah 4,75%. Untuk I 4,75% didapat dari tabel 4.1 yang kami ambil untuk arteri dan perkotaan di rata-rata Indonesia, yaitu 4,75%. Kemudian kami menghitung faktor pertumbuhan lalu lintas untuk tahun 2025 sampai 2028 dan untuk tahun 2028 sampai tahun 2024. Untuk R, faktor pertumbuhan lalu lintas dihitung menggunakan rumus, yaitu faktor penggali pertumbuhan lalu lintas, yaitu R sama dengan 1 tambah 0,01 dikali dengan I dipangkatkan dengan UR dikurangi 1 dibahagi 0,01 dan dikali dengan I. I adalah laju pertumbuhan lalu lintas tahunan dan UR adalah umur rencana. Setelah itu untuk kolom ke-11 dan 12, yaitu untuk C5 pangkat 5, untuk faktual dan normal didapatkan hasil sebagai berikut dan dihitung menggunakan rumus yang telah tercantum di keterangan. Kemudian setelah didapatkan hasilnya, untuk C1 faktual didapatkan jumlah esanya sebagai berikut, dan kemudian untuk C1 normal jumlah esanya sebagai berikut. Kemudian jumlah esa faktual dan normal dijumlahkan dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 73.398.661. Kemudian inilah keterangan rumus di kolom yang di atas yang telah dihitung, bisa dilihat. Dan kemudian ini adalah tebal perkerasan lentur manual desain perkerasan 2024 bagan desain 32 untuk desain perkerasan lentur dengan 200 mm CTB. Nah, kemudian di sini karena kita mendapatkan hasil ESA 73 juta, jadi kita melihat 73.398.661. Jadi kita menggunakan lebih dari 75 sampai 95 juta. Dan kemudian ini adalah tebal perkerasannya untuk ACWC 40 mm, ACBC 70 mm, AC base 100 mm, CTB 200 mm, lapis pondasi agregat kelas B 150 mm, dan untuk timbunan pilihan berbutir kasar atau LFA kelas C yaitu 200 mm. Ini adalah tebal perkerasannya, sudah didapatkan melalui metode Bina Marga Manual Desain Perkerasan tahun 2024. Sekarang kita akan menghitung tebal perkerasan menggunakan metode ASTO tahun 1993. Dan di sini sudah ada data-data untuk beban
gandar tunggal, gandar tandem, dan gandar tridem. Dan data-data ini digunakan untuk menghitung ESAL, yaitu ekivalen single axle load atau volume lalu lintas total. Di sini sudah ada data untuk beban gandar, untuk gandar tunggal 2, untuk gandar tandem 8, dan gandar tridem 26. Kemudian ada data jumlah gandar per hari, bisa dilihat dalam tabel B. Dan kemudian kita akan menghitung perkerasan kaku, tebal perkerasan kaku dengan tebal plat 10 inci. Kita akan menghitung E di tabel C, dan untuk menghitung E bisa dilihat di dalam tabel B4, yaitu untuk faktor ekivalensi beban gandar untuk perkerasan kaku pada beban gandar tunggal dengan PT 2,5 dan beban gandarnya yaitu 2 dengan tebal pelat betonnya yaitu 10 inci dan didapatkan hasil 0,0002. Kemudian untuk gandar tandem dengan beban gandar 8 bisa juga dilihat di tabel B5, yaitu tabel faktor ekivalensi beban gandar untuk perkerasan kaku pada beban gandar tandem dengan PT 2,5 dengan beban gandar 8 dan tebal pelat betonnya 10 didapatkan 0,005. Kemudian untuk gandar tridem dengan beban gandar 26 dihitung atau dilihat dari tabel B6, yaitu tabel faktor ekivalensi beban gandar untuk perkerasan kaku pada beban gandar tridem dengan PT 2,5. Nah, dengan beban gandar 26 dan tebal pelat beton 10 inci didapatkan hasil 0,194. Setelah itu kita masukkan di tabel C dan kemudian kita akan menghitung ESAL-nya, dan ESAL-nya dihitung dengan mengkalikan tabel B dan tabel C. Setelah itu didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk ESAL perkerasan kaku dengan tebal pelat beton 10 inci dapatkan hasilnya yaitu 5.246.400. Kemudian kita akan hitung untuk perkerasan lentur dengan SN5, dan untuk E kita lihat di tabel A4 untuk faktor ekivalensi beban gandar untuk perkerasan lentur pada beban gandar tunggal dengan PT 2,5 untuk beban gandarnya 2, yaitu gandar. Kemudian SN-nya yaitu 5 dan dapatkan hasil 0,0002 untuk gandar tunggal. Kemudian untuk gandar tandem dengan beban gandar 8 dilihat di tabel A5, yaitu faktor ekivalensi beban gandar untuk perkerasan lentur pada beban gandar tandem dengan PT 2,5 dan dengan beban gandarnya 8 dan SN-nya yaitu 5 dapatkan hasil 0,003. Kemudian untuk gandar tridem dengan beban gandar 26 untuk E dilihat pada tabel A6, faktor ekivalensi beban gandar untuk perkerasan lentur pada beban gandar tridem dengan PT 2,5 dengan beban gandarnya 26
dan SN-nya yaitu 5, didapatkan hasil 0,080. Setelah itu dimasukkan ke dalam tabel dan kita akan menghitung SL-nya. SL untuk perkerasan kaku dihitung dengan mengkalikan tabel B dengan tabel D dan dia dapatkan hasil seperti di tabel. Kemudian dijumlahkan dan didapatkan SL untuk perkerasan lentur yaitu 4.382.800. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung tebal komponen perkerasan untuk perkerasan lentur. Untuk perkerasan lentur, setelah diketahui data-data berikut, kemudian kita akan menentukan nilai struktural number 1, 2, 3, A1, A2, A3, D1, D2, dan D3. Sebelum itu kita tentukan nilai delta PSI, yaitu delta PSI sama dengan indeks pelayanan awal dikurangi indeks pelayanan akhir, dapatkan hasil 1,7. Kemudian kita menentukan nilai struktural number 1, A1 dan D1 dengan R 95%, S0 0,45, W18 13,2, MR 30.000 PSI dan delta PSI 1,7. Untuk SN1 didapat 8,70. 8,70 didapat dari perhitungan struktural number 1 dengan perhitungannya seperti ini. Data-data yang diinput seperti ini. Dan didapatkan SN1 yaitu 8,70. Setelah itu kita mencari A1, nilai A1 0,42 didapat dari gambar modulus resilient elastis EAC aspal beton pada 68 derajat Fahrenheit, dan kita akan mencari A1 yaitu koefisien lapis beton aspal. Kita melihat EAC-nya yaitu 400.000 PSI. Kita tarik garis ke atas sampai di kurvanya. Kemudian kita tarik garis ke kiri dan didapatkan hasil A1. Nilai A1-nya yaitu 0,42. Selanjutnya kita menghitung nilai D1. Nilai D1 dihitung dengan SN1 dibahagi dengan A1 dan didapatkan hasil 20,71 inci, kemudian dibulatkan menjadi 21 inci. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai SN2, A2, dan D2 dengan R sama dengan 95 derajat, S0 sama dengan 0,45, W18 sama dengan 13,2, modulus resilient 15.000 PSI, dan delta PSI 1,7. Pertama, kita tentukan nilai SN2. Nilai SN2 didapat dari tabel dengan perhitungan seperti berikut. Kemudian didapatkan hasil untuk nilai SN2 yaitu 10,53. Saya dapatkan. Kemudian kita mencari nilai A2 yaitu 0,14. 0,14 ini didapat dari gambar 4.5, yaitu dengan melihat nilai CBM-nya yaitu 90% dan ditarik garis ke kiri dan didapatkan nilai A2-nya yaitu 0,14. Setelah itu nilai D2-nya didapat dari rumus SN2 dikurangi A1 dikali D1
dibahagi A2 dikali M2 dan didapatkan hasil 10,17 dan dibulatkan menjadi 11 inci. Setelah itu kita tentukan nilai SN3, A3, dan D3. Nah, dengan R sama dengan 95%, S00 0,45, W18 13,2, MR 5000 PSI, dan delta PSI 1,7. SN3 didapat hasil 14,15, didapat dari perhitungan nilai struktural number atau SN3 dari rumus ini dan didapatkan hasil 14,15. Nah, kemudian untuk A3 kita dapat 0,19, itu didapat dari gambar 4.8, yaitu dilihat dari nilai CBR-nya yaitu 30%, kemudian ditarik garis ke kiri dan didapatkan nilainya yaitu 0,109. Nah, setelah itu kita menghitung D3 dengan rumus SN3 dikurangi A1 dikali D1 ditambah A2 dikali M2 dan dikali D2, lalu dibahagi dengan A3 dikali M3, dan D3 didapatkan hasil 31,94 dibulatkan menjadi 32 inci. Nah, teman-teman, untuk perhitungan nilai struktural number sebenarnya bisa juga menggunakan nomogram. Namun, kelompok kami memilih untuk menggunakan perhitungan nilai struktural number lewat Excel agar nilai yang didapat adalah nilai yang akurat. Nah, selanjutnya untuk perkerasan kaku menggunakan metode ASTO. Ini adalah data-data yang diketahui, yaitu W18 didapat dari ESAL dikali dengan 365 dikali dengan DL dikali DD dikali R dengan I sama dengan 5% dan N umur rencana 20 tahun, dan didapatkan hasil yaitu seperti berikut. Kemudian data yang diketahui juga yaitu ZR yaitu minus 1,645 didapat dari nilai R yaitu 95%, sehingga ZR-nya minus 1,645. S0 0,35 disarankan untuk perkerasan kaku. IP0 yaitu 4,2 indeks pelayanan awal. IPT 2,5 indeks pelayanan akhir. Delta PSI-nya yaitu 1,7. Modulus elastisitas betonnya yaitu 6 juta PSI. Kemudian kuat lentur beton 750 PSI. Kemudian koefisien drainase 1, koefisien transfer beban 3,2, dan modulus reaksi tanah dasar 72 PSI. Didapatkan nilai untuk tebal plat beton 31,06 inci dan dibulatkan menjadi 32 inci. Nah, kemudian ini adalah cara untuk menghitung tebal plat beton perkerasan kaku.
Ini adalah rumusnya, dan setelah itu didapat hasilnya 31,06 inci.